Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sabila Famia, saya dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan e-commerce dan tren e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce yaitu segala bentuk transaksi bisnis yang para pihak berinteraksi secara elektronik dan bukan dengan pertukaran fisik atau langsung. E-commerce juga mempunyai beberapa fitur. Fitur yang pertama yaitu ubiquity, penggabungan aksesibilitas, jangkauan, dan portabilitas. 2. Global reach, memungkinkan transaksi lintas budaya dan nasional, lebih efisien daripada perdagangan tradisional. 3. Universal standar, standar teknis e-commerce bersifat universal, memungkinkan konektivitas lintas platform teknologi. 4. Richness, information richness, mencakup kompleksitas pesan. 5. Interactivity, teknologi e-commerce bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah antara pedagang dan konsumen. 6. Information density, merujuk pada jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pelaku pasar, konsumen, dan pedagang. Internet dan web meningkatkan kecepatan, jumlah, dan kualitas informasi. 7. Personalization atau customization, memungkinkan personalisasi pesan pemasaran kepada individu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, B2C, business to consumer, yaitu penjualan langsung antara bisnis dan konsumen. Contohnya, pembelian karpet dari pengecer online. 2. B2B, business to business, penjualan barang atau jasa dari bisnis ke bisnis dan tidak melibatkan konsumen. Contohnya, produsen menjual ke grosir atau produsen menjual langsung ke pengecer. 3. D2C, direct to consumer, merek menjual langsung ke pelanggan tanpa melibatkan pengecer atau grosir. Contohnya, penjualan langsung melalui Instagram, TikTok, Shopee, dan platform lainnya. 4. C2C, consumer to consumer, penjualan barang atau layanan antar konsumen, terjadi melalui platform seperti eBay, Etsy, dan Fiverr. 5. Atau yang terakhir, C2B, consumer to business, yaitu konsumen menjual layanan atau produk kepada organisasi bisnis. Contoh, influencer yang menawarkan exposure, fotografer, konsultan, penulis lepas, dan cocok untuk proyek bisnis baru atau skala bisnis besar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Aulia. Baik, saya Siti Rakmana Aulia akan melanjutkan penjelasan dari materi kali ini, yakni perkembangan e-commerce dan tren e-commerce. Pada siklus perdagangan melalui e-commerce memiliki dua metode pembayaran, yakni metode pembayaran tradisional dan metode pembayaran elektronik. Pembayaran tradisional sendiri ada dua, yakni yang pertama cash on delivery atau COD. Pembayaran ini dilakukan dengan uang tunai saat barang diterima dan umumnya digunakan dalam transaksi online dengan pengiriman barang fisik. Yang kedua, pembayaran bank, yakni pembeli melakukan pembayaran dengan mentransfer uang ke rekening bank perusahaan dan pengiriman dilakukan secara konvensional setelah pembayaran diterima. Untuk selanjutnya, metode pembayaran elektronik yang terdiri dari 8 macam. Yang pertama, digital credit card payment, yakni layanan aman untuk menyimpan informasi kartu kredit secara online. Yang kedua, digital wallet, yakni perangkat lunak untuk menyimpan informasi kartu kredit dan pembayaran online. Yang ketiga, accumulated balance payment system, yakni akumulasi pembelian micro payment sebagai saldo debit yang dibayarkan secara berkala. Keempat, stored value payment system, yakni memungkinkan pembayaran instan berdasarkan nilai yang disimpan dalam akun digital. Kelima, digital cash, yakni mata uang digital yang digunakan untuk pembayaran mikro atau pembelian yang lebih besar.
Keenam, peer-to-peer payment system, yakni mengirim uang melalui web ke orang atau vendor tanpa pengaturan resmi yang dapat menerima pembayaran kartu kredit. Ketujuh, digital checking, yakni menyediakan cek elektronik dengan tanda tangan digital yang aman. Dan yang terakhir, electronic billing presentment atau payment, yakni penggunaan pembayaran elektronik untuk toko online dan fisik. Untuk selanjutnya, saya akan membahas yakni model bisnis dalam e-commerce yang memiliki 8 macam, yakni yang pertama, online direct marketing, di mana vendor atau pengecer menjual produk atau jasanya secara langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara orang atau pihak lain. 2. Electronic tendering system, di mana si pembisnis meminta penawaran atas suatu tender dari para supplier. Ketiga, name your own price. Ini terjadi ketika konsumen menentukan sendiri jumlah harga yang ingin mereka bayar. Keempat, find the best price. Terjadi saat konsumen menentukan apa yang ia butuhkan dan si perantara membandingkan harga-harga yang diajukan para provider dan menunjukkan penawaran harga termurah atas barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kelima, affiliate marketing dapat digambarkan seperti pihak vendor menempatkan logo atau bannernya ke dalam situs rekanan. Apabila ada konsumen yang mengklik logo masuk ke situs vendor dan kemudian memberi sesuatu, maka vendor akan membayar komisi ke rekannya. 6. Viral marketing terjadi karena penerima mengirimkan informasi mengenai suatu produk ke teman-temannya yang kemudian menjadi populer di kalangan orang banyak. Ketujuh, group processing terjadi saat para pembeli berskala kecil mengumpulkan daftar belanjaan mereka sehingga menjadi berskala besar, kemudian melakukan penawaran atau negosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir, online acquaintance terjadi saat beberapa perusahaan melakukan lelang sejumlah produk di internet. Sekian dari saya. Baik, saya Eva Nurainia akan meneruskan penjelasan bab 6 ini. Kesembilan, produk customization terjadi saat penggunaan internet atau konsumen menggunakan internet untuk menentukan produk atau jasa yang ia perlukan dan kemudian pihak penjual akan menentukan harganya. 10. Deep discounter sering terjadi pada perusahaan menawarkan diskon harga yang besar biasanya pada waktu tertentu. 11. Membership yaitu berupa jasa yang disediakan pihak penjual hanya dapat digunakan oleh anggota atau konsumen. Ke-12, bartering online merupakan suatu proses barter secara online lewat perantara untuk suatu produk yang memiliki nilai surplus dan perusahaan menerima poin-poin atas kontribusinya, di mana poin-poin tersebut dapat digunakan untuk membeli produk atau jasa lain yang diperlukan. Selanjutnya yaitu tren perkembangan e-commerce. Ada 5 yang akan saya jelaskan. Pertama, Alibaba diluncurkan pada tahun 1999, diluncurkan oleh perusahaan Cina terbesar. Yang kedua, yaitu Amazon, pengecer e-commerce terbesar di Amerika Serikat, mengubah wajah retail menjadi tantangan bagi pengecer lain. Yang ketiga, Walmart, pengecer teratas di Amerika Serikat, fokus pada bisnis online. Yang keempat, eBay, salah satu situs e-commerce pertama, tetap dominan di pasar digital. Dan yang terakhir, yang kelima, Wayfair, e-tailer perabot rumah tangga, pengirim drop tanpa inventaris besar,
sukses dalam personalisasi, memahami keinginan konsumen dan menawarkan produk yang diinginkan. Selanjutnya, mobile commerce atau m-commerce, yaitu peningkatan signifikan dalam pembelian melalui perangkat seluler, mendorong perusahaan e-commerce untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna mobil. Selanjutnya, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan personalisasi. Peningkatan penerapan AI untuk personalisasi rekomendasi produk dan pengalaman belanja yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Ada lagi model bisnis berlangganan atau disebut subscription based, yaitu pertumbuhan model bisnis berlangganan untuk produk dan layanan, memberikan pelangganan nilai tambah dan pengalaman eksklusif. Selanjutnya, pentingnya logistik dan pengiriman. Investasi intensif dalam infrastruktur logistik dan solusi pengiriman untuk memastikan kecepatan dan keandalan pengiriman. Pertumbuhan e-commerce. B2B. Perluasan penerimaan model e-commerce dalam transaksi bisnis ke bisnis atau B2B, di mana perusahaan memanfaatkan platform online untuk keperluan pengadaan dan distribusi. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami di bab 6 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.